Here we go. Halo guys, di video kali ini saya akan melanjutkan power amplifier TDA7294 yang kemarin menggunakan komponen SMD yang disolderkan di jlcpcb.com. Berikut penampakan PCB yang sudah jadi. PCB ini tidak banyak perubahan dari skema yang ada di datasheet IC, menggunakan full komponen SMD kecuali elko decoupling dan IC-nya. Dengan dimensi yang sangat mungil, apakah power amplifier TDA7294 dengan menggunakan PCB ini mampu mengeluarkan daya yang tertera pada datasheet? Setidaknya daya yang dihasilkan di 70 watt atau 100 watt dengan rentang waktu 1 second, atau bisa juga menggunakan sinyal brush. Nanti akan kita load juga untuk membuktikan daya keluarannya. Untuk IC-nya ini saya menggunakan IC TDA7294 dengan harga kisaran 50.000 ya. Nanti untuk link pembelian IC juga saya taruh di deskripsi ya, apabila benar-benar ori ya. Biasanya kalau IC KW itu disuplai atau diberi tegangan catu daya di atas 30 volt DC CT itu sudah jeblok ya, sudah rusak IC-nya. Selanjutnya ada dua elko 1000 mikrofarad 35 volt atau elko decoupling ya, dan 2 pin Molex untuk audio input. Oke, langsung saja kita rakit. Kit power amplifier TDA7294 sudah jadi. Cukup mudah bukan, hanya memasang beberapa komponen, sudah siap untuk dites. Selanjutnya kita pasang heatsink. Untuk penggunaan heatsink ini lebih besar lebih baik ya. Dan jangan lupa untuk memasang isolator pada heatsink dan juga isolator untuk bautnya. Isolator baut IC-nya. Pasang kabel input power supply. Ini saya solderkan langsung ya. Kemudian pasang juga kabel output speaker. Sebelum lanjut pengetesan, saya akan berbagi tutorial lagi cara melakukan PCBA di JLC PCB ya. Ini videonya seperti yang kemarin. Oke, kalau sudah langsung saja kita upload filenya. Klik order now sini, kemudian kita klik add gerber file atau upload gerbernya. Tunggu proses uploadnya sampai selesai. Oke, ini sudah terupload. Kemudian ini layarnya sudah terdeteksi 2 layer, dimensinya juga 46 kali 4,6 cm kali 2 cm. Kemudian ini sama seperti biasanya. Kemudian untuk ketebalan standar saja, semua standar.
warnanya juga standar. Nah, untuk PCB assembly ini kita centang yang ini, kita geser tombolnya ini. Kalau sudah, kita pilih confirm atau next di sini ya. Masuk ke halaman selanjutnya. Kemudian kalau sudah oke, kita klik next. Lalu kita pilih BOM filenya. Oke, kemudian GPL filenya ini pick and place. Kalau sudah, klik proses BOM dan CPL. Oke, tunggu. Nah, seperti ini. Ini daftar komponen yang akan kita order. Kita klik next lagi. Ini kalau dirasa sudah pas komponennya, dan untuk diodenya ini garisnya ada di bawah ini ya. Ini sudah benar. Oke, kemudian kita klik next. Nah, di sini untuk harga PCB-nya $5. Kemudian untuk harga ekonomik PCBA-nya itu totalnya $35 ya. Ini karena saya menggunakan komponen yang banyak komponen extendednya. Jadi komponen ini memang saya pilih yang bagus-bagus untuk komponen SMD-nya. Ini bisa diminimalisir lagi kalau pengen lebih murah. Tinggal kita pilih komponen dengan merek yang lebih murah. Ini sudah terkalkulasi. Di sini harga totalnya di $40. Kemudian kalau sudah ini harganya sudah terkalkulasi, ini bisa kita pilih project apa yang kita buat ini. Ini saya menggunakan project audio ya, audio equipment, audio amplifier. Kalau sudah, kita klik save to cart. Oke, kita lanjut lagi ke pengetesan. Ini sudah saya rakit. Pertama, saya menggunakan trafo besi 5 ampere, tegangannya 25 volt AC CT, menggunakan elko 2 kali 1000 mikrofarad. Untuk output cadu daya ini saya lewatkan dahulu ke power meter, baru masuk ke power amplifier. Nanti tegangan PSU nya ada di sini, bawahnya arus keluaran, bawahnya lagi untuk daya keluaran, dan power meter atasnya ini untuk power meter AC 220. Voltmeter ini untuk keluaran tegangan amplifier. Kemudian ini untuk arus keluaran. Untuk inputnya saya ambil langsung dari audio generator di frekuensi 1 kHz dengan amplitudo 4 volt peak to peak, dan sinyal tegangan keluaran bisa dilihat di oscilloscope yang warna kuning. Pertama saya load di beban 8 ohm. Oke, langsung saja kita injek. Audio inputnya berapa keluaran di 8 ohm. Dan di 8 ohm kita dapat keluaran daya dan ini jika tanpa beban, output tegangan hampir mencapai titik klip, yaitu 23,5 volt. Dan jika diberi beban, maka outputnya akan klip, tegangan turun sampai 20 volt.
Temperatur heatsinknya kisaran 55 derajat Celcius saat kita load tadi ya. Selanjutnya akan saya tes di beban 4 ohm. Di beban 4 ohm kita dapat tegangan 14,8 volt dengan arus keluaran 3,51 ampere. Jadi daya keluarannya 52 watt RMS ya ini. Dan tegangan inputnya drop di 51 volt. Daya yang dikeluarkan satu daya di 82 watt. Jadi efisiensi amplifier ini kisaran 63,5% di daya 52 watt ya, 63,5%. Efisiensi amplifiernya menurun dibanding yang 8 ohm ya. Dan suhunya juga meningkat hingga 74 derajat Celcius. Karena drop tegangan masih banyak, saya akan mengganti menggunakan SMPS ya. Ini saya menggunakan SMPS produknya Silentech yang microgram. Outputnya bisa diset mulai dari 31 volt DC CT hingga 40 volt DC CT. SMPS ini bisa untuk 2-4 amplifier TDA 7294 ini. Harganya juga cukup murah dibanding kita menggunakan trafo besi ya. Karena kalau trafo besi belum ditambah diode serta elko ya. Kalau ini kita beli SMPS sudah langsung bisa dipakai. Dan pengerjaannya juga lebih cepat karena sudah nggak perlu. SMPS ini juga low ripple serta low noise. Kalau digunakan untuk amplifier malah jarang keluar suara dengung ya, karena beroperasi di frekuensi tinggi. Kalau trafo besi bekerja di 50 Hz. Apabila perakitan ke dalam box itu kurang pas, bisa menimbulkan suara dengung kalau menggunakan trafo besi. Dan untuk link pembelian SMPS ini saya cantumkan juga di deskripsi. Oke, ini power supply sudah saya ganti SMPS Silentech microgram. Pengukuran masih seperti tadi. Untuk beban amplifier saya taruh langsung di 4 ohm ya. Kita nyalakan dulu SMPS nya. Nah, ini tegangannya di 71 volt DC plus min atau sekitar 35,5 volt DC ke ground atau CT ya. Tegangan SMPS akan saya miripkan dengan yang trafo tadi, kisaran 66,9 volt. Dan tegangan SMPS ini sudah terregulasi, jadi outputnya SMPS akan stabil apabila input AC220 nya itu naik turun ya. Selanjutnya langsung saja kita injek inputnya. Berapa daya yang dihasilkan di beban 4 ohm.
Output sebelum klip di 17,23 volt dengan arus 4,3 ampere. Jadi daya keluarannya yaitu 74 watt RMS ya. Dayanya naik dibanding yang tadi menggunakan trafo besi. Daya yang dikeluarkan SMPS 115 watt. Jadi efisiensinya di 64,5%. Efisiensi amplifier. Efisiensi amplifier malah naik 1% daripada menggunakan trafo besi tadi. Tapi tadi sempat ngelimit karena suhunya meningkat lebih cepat. Tegangan dropnya itu lebih kecil, jadi amplifiernya lebih bekerja keras dibandingkan menggunakan trafo besi tadi. Dan ini saya load tanpa kipas juga. Artinya chip ini memang sudah masuk dan sesuai dengan datasheet ya, di 74 watt RMS. Sekarang akan saya coba naikkan tegangan SMPS nya di 79,6 volt atau kisaran 39,8 volt ke ground. Kalau di datasheet itu mampu 100 watt dalam waktu 1 second. Kalau ini malah saya tes dengan sinyal sinus kontinu ya. Oke, kita coba injek audio inputnya. Outputnya klip di 22 volt, di 21,5 volt klip sedikit, dan di 20,49 volt outputnya masih sinus mulus ya, dengan keluaran arus 4,8 ampere. Jadi outputnya 98,3 watt. Tapi hanya sekian detik saja amplifier sudah ngelimit ya. Kalau pakai speaker pasti suaranya putus-putus ya kalau seperti tadi. Kalau ini pakai sinyal bus pasti bisa mencapai 100 watt. 100 watt RMS. Jadi kesimpulannya chip ini bisa dikatakan original juga. Rekomen lah pokoknya. Selanjutnya kita tes musik. Oke, ini akan saya tes suaranya ya. Ini saya menggunakan speaker 6 inch, kemudian tweeter. Kemudian untuk inputnya saya ambil langsung dari laptop. Dan ini untuk DCO nya ya. Tegangan saya set di 74,8. Buka volumenya.
ini saya off kan dari laptopnya, dan ini suaranya sangat hening ya, suaranya sangat hening. Ini mikrofon saya ambil langsung dari handphone ya, ini suaranya hening, nggak ada dengung sekalipun ya. Ini meskipun volume saya mentokkan kanan. Ini mati. Coba kita play lagi. Oke, suaranya top, jernih, nggak ada dengung, mantap. Pakai SMS Silent Tag yang microgram ya. Oke, terima kasih sudah menonton video saya. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe.